Halo semua, jumpa lagi dengan gue Romi Fauzi di tutorial Unity. Kali ini gue akan diskusi atau memperlihatkan cara menggunakan input system yang baru ya. Input system yang ini nih, ini bisa di-download dari Package Manager. Nah, gimana cara menggunakan ini dengan Bolt? Karena saat ini belum ada integrasi yang official dari Unity dan Bolt-nya, jadi kita perlu bikin C# script sedikit. Dan contoh script yang ada di video ini nanti akan gue taruh di description. Jadi kalian bisa copy langsung atau bisa lihat video ini untuk mempelajarinya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, gue harus import package input system yang baru. Jadi untuk import itu kita bisa buka window, buka package manager menu. Terus di sini kita bisa search yang namanya input system. Gue ketik input, dia filter. Nah, begitu muncul input sistemnya, kita pencet install aja. Dia bakal install. Dan kemungkinan nanti begitu selesai dia akan minta untuk restart Unity-nya. Oke, sini pilih yes aja untuk restart. Oke, nah sekarang udah ke restart nih. Yang berubah apa? Kalau kita buka build setting di player setting gitu ya, kita bisa lihat bahwa di sini input handlingnya udah berubah jadi input system package yang baru, bukan yang old ya. Jadi itu yang dirubah dan emang butuh restart editornya. Nah sekarang kalau kita buka package manager kita lagi, kita pilih input system, pastiin juga on screen controls-nya sudah terimport. Nah ini sudah terimport ya. Kalau belum, pencet aja import into project-nya. Oke, kalau udah selesai, sekarang gue akan bikin folder baru buat bikin input action asset-nya sama script-nya. Jadi, gue akan bikin folder baru namanya new input. Di dalam folder ini, gue akan bikin aset baru. Jadi, kalau kita create, habis import package baru itu, package input system, kita akan punya pilihan input action. Oke, kita tulis aja misalnya input control ya. Nah, ini adalah aset. Ini bisa kita buka asetnya dan kita bisa bikin mapping action map sama actionnya. Nah, gue akan bikin misalnya standar deh, misalnya standar control ya, standar map. Terus action yang pertama, gue mau rubah tipenya jadi vektor. Jadi gue akan pilih bukan button, tapi gue pilih pass through. Terus tipenya gue akan pilih vektor 2. Nah, ini nanti buat analog ya. Kita bisa bikin left sama right analog. Nah, untuk contoh ini, gue akan bikin ini jadi left analog. Jadi gue kasih nama left analog. Kalau gue buka left analog, di bawahnya ada binding. Nah, binding ini kita mau bind ke kontrol apa, gamepad, keyboard, atau apapun bisa dilakukan di binding ini. Nah, enaknya di binding ini kita bisa pilih kontrol yang tersedia di sini. Gamepad pun bisa banyak banget. Atau kita bisa listen. Listen itu nanti kita bisa pencet listennya, nanti kita tinggal pencet tombol yang kita mau. Gamepadnya nanti dia bisa langsung deteksi. Nah, untuk gamepad, karena gue nggak ada gamepad yang gue colok, jadi gue akan pilih gamepad, terus gue pilih left stick. Nanti dia bisa baca tuh left analognya dari gamepad kita. Terus, untuk alternatif left analognya, gue mau tambahin binding lagi, tapi kali ini gue mau pilih yang add 2D vector composite. Nah, di sini kita bisa mengkompos kombinasi tombol pada keyboard sehingga menjadi vektor 2. Nah, di sini kita bisa ada pilihan tuh, up, down, left, right-nya bandingnya kemana ya. Untuk composite type dan modenya nggak perlu diganti, ini sudah oke. Jadi kita pilih aja yang up, terus kita bisa pilih path-nya. Nah, path-nya kita bisa pilih listen, terus kita pencet aja tombolnya. Saya pencet tombol W misalnya. Oke. Nah, yang bawah gue akan pilih tombol S. Jadi pakai listen, tinggal pencet tombolnya, ntar dia langsung deteksi. Listen, gue pencet A untuk untuk left. Dan untuk right-nya gue listen dan pencet D. Nah, kalau mau tambah binding baru lagi, biar bisa jalan sama arrow button gitu ya, keyboard arrow, kita bisa add lagi. Tapi untuk contoh ini gue cukup kayaknya pakai WASD aja. Nah, terus kita bisa tambah action lagi nih. Action baru, misalnya ini buat jump. Nah, yang jump, gue akan bind key-nya ke gamepad. Kalau gamepad untuk jump biasanya kan button south ya, button paling bawah tuh X biasanya kalau di PlayStation. Terus gue akan tambahin juga binding untuk keyboard. Jadi gue akan listen, gue pilih spacebar. Nah, jadi dia akan jalan di keyboard sama di gamepad jump-nya. Terus kita bikin lagi binding baru atau action baru. Ini misalnya fire. Nah, untuk fire mungkin path-nya kita bisa pilih button is, yaitu kotak biasanya ya kalau PlayStation ya. Layout PlayStation. Kalau keyboard gue akan pilih misalnya left control. Oke. Nah, kita punya mapping ini ya. Nah, mapping yang satu lagi yang perlu kita bikin adalah UI mapping. Tapi itu banyak banget tuh UI mapping. Daripada kita bikin satu-satu, kita copy aja dari default input action-nya ya. Jadi kalau kita ke package, terus ke input system, di dalam input system ada folder input system lagi, buka lagi. Terus di dalam sini ada folder plugins. Dalam folder plugins,
ada player input. Nah, di dalam sini ada input actions defaultnya. Kalau kita buka, nanti ada window sama persis kayak gini. Dan sudah ada definisi action map sama actionnya sendiri. Cuman gue mau copy UI-nya karena UI ini banyak banget. Gue bisa aja bikin dari awal di sini. Tapi ketimbang bikin awal lebih cepat copy ya. Jadi gue right click di sini, gue copy. Nah, cara pastenya tinggal pilih aja di sini, right click terus kita paste. Nanti dia bikin action map baru dengan nilai yang sama seperti ini. Nah, ini nanti gunanya untuk navigasi touchscreen-nya ya, biar controller touch-nya itu bisa bekerja sama input control kita atau input actions kita. Nah, kalau kita udah setup standar sama UI-nya ini, ya udah pencet save asset. Nanti ke save, tutup. Terus sekarang kalau kita ke folder new input lagi, pilih asetnya, di sini sekarang kita bisa generate C# class-nya. Nah, gua akan generate, press apply. Dan C# ini bukan mono behavior, dia C# class sendiri, jadi kita nggak taruh di objek, tapi kita nanti harus bikin instance dari class input control ini di script intermediary kita. Jadi script yang menghubungkan input control sama bolt-nya sendiri. Nah, di sini sekarang kita bikin scriptnya ya. Jadi kita create script baru, C# script. Misalnya kita kasih aja nama perantara input, biar Indonesia banget. Oke, sekarang kita buka ya scriptnya. Setelah compile, gue akan buka perantara input ini. Nah, sekarang udah kebuka nih. Oke, pertama-tama yang perlu kita bikin adalah variabel yang nyimpen class si input control itu sendiri. Jadi kita ketik aja input control, kita kasih nama control misalnya. Oke, sekarang gue akan bikin awake method. Nah, di sini gue akan initialize instance dari input control itu sendiri. Jadi gue akan pass input controls class-nya ya. Jadi ini untuk construct atau instantiate instance dari input controls ini ke variable control. Kemudian gue perlu variable tipenya vector 2. Nah, ini untuk nyimpen left analog kita. Kalau kita punya right analog, itu baiknya kita bikin variable baru lagi, misalnya namanya right analog ya. Cuman di action bindingnya itu, di action map itu kita harus tambahin lagi yang tipenya pass through vector 2, kasih nama right analog, dan harus dibind ke gamepad sama ke keyboardnya sendiri ya, ke keyboard yang beda, jangan WASD lagi. Nah, kemudian untuk button-button kita bikin dictionary. Jadi gue akan bikin public dictionary, tipenya atau per key value-nya itu boolean, string sama boolean. Jadi string ini nanti nama buttonnya, boolean itu status buttonnya, kepencet atau enggak, true or false gitu ya. Nah, pertama kita perlu yang namanya on button hold. Nah, ini buat dictionary, buat deteksi kalau ada button yang lagi di hold. Oke, kita initialize dictionary-nya, terus kita copy aja line ini langsung, copy, gue paste 2 kali. Nah, yang kedua, gue akan kasih nama on button down, dan yang ketiga, gue akan kasih nama on button up. Oke, terus yang perlu kita setup adalah kita harus enable si input controlnya ini. Jadi kita perlu bikin on enable method, sama kita perlu bikin metode on disable. Nah, di dalam on enable kita akses si control variabelnya, terus kita jalanin yang namanya method bernama enable. Nah, ini buat enable kontrolnya sendiri. Terus pada disable kita tinggal matiin pakai metode yang namanya disable. Oke, ini udah siap. Nah, sekarang di start kita harus menginitialize ketiga dictionary ini dengan mengisi dari input atau kontrol-kontrol atau action yang ada di dalam input control ini. Jadi kita bisa bikin for each loop. Terus untuk collection-nya kita bisa akses control. Terus kita akses standard ya, action map-nya yang kita bikin tadi. Terus di sini kita bisa pakai get method. Nah, get method itu bisa return macam-macam. Yang mau gua ambil adalah action. Jadi gua pilih actions. Nah, actions ini akan mereturn list action kita. Nah, tadi kan kita ada left analog, ada jump, ada fire. Nah, dia akan return action itu. Oke, sekarang kita perlu isi boolean ini. Jadi sekarang kita isi aja ya. On button hold, kita tambahkan objek dengan key string dari nama si action itu sendiri. Yang mana ini kan action nih. Tekan ya, action ya. Input action. Nah, jadi kita ambil name-nya aja langsung. Kalau jump dia akan menghasilkan string jump, kalau fire dia akan menghasilkan fire atau button yang lainnya. Nah, default value-nya booleannya kita set false saja. Karena by default kan kita mau bikin button itu belum kepencet, kecuali kepencet baru jadi true. Jadi ini gue copy, baris ini gue paste, terus gue akan isi ini untuk button down dan ini untuk on button up. Jadi ketiga
dictionary ini akan kita isi dengan semua button yang ada di dalam kontrol kita, dan semua akan mempunyai nilai false pada defaultnya. Nah, input action yang baru itu dia menggunakan event untuk trigger ya. Bisa menggunakan event dan ada properties yang bisa kita akses ya. Untuk hold-nya, gua akan register 2 event. Jadi kita tinggal akses input action-nya si item ini, karena ini kan item adalah input actions dari list of actions ini ya. Nah, jadi item ini kita bisa akses event namanya perform. Nah, perform ini dia akan detect pada saat pertama kali tombol itu dipencet. Jadi pada saat pertama kali tombol itu dipencet, event ini akan berjalan. Jadi kita bisa subscribe ini ke delegate baru. Delegate ini adalah method yang di-encapsulate sebagai objek gitu. Jadi nanti ini bisa dijalankan kalau ini jalan. Kalau ini ke-trigger, dia akan jalan metode ini. Nah, di dalam delegate ini kita bisa bikin kode blok apapun. Jadi kita bisa bikin kode 5-10 baris terserah di sini. Oke, di dalam ini gue cuma mau bikin untuk pertama on button hold. Gue mau akses button pakai bracket ya, kayak array, tapi bukan angka yang dimasukin. String yang dimasukin karena key-nya adalah string ya. Nah, ini tinggal ambil item.name. Terus pada saat perform pertama kali, ini mau kita jadiin true. Ya, karena on button hold. Nah, baru false kalau dilepas. Jadi ini gue copy baris ini, tapi kali ini eventnya gue ganti. Kalau cancelled, artinya kalau buttonnya lepas. Nah, baru kita jadiin false. Nah, dengan begini, ini akan berjalan efek on button hold-nya. Sesuai buttonnya, mau jump, mau fire, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk on button down, kita nggak perlu subscribe ke event. Nanti kita akan declare atau kita akan define di update-nya. Tapi kita perlu subscribe event cancelled buat on button up. Jadi gue akan copy event item cancelled ini, gue paste, gue kasih space deh biar enak ya, biar terpisah. Dan di sini gue ganti dictionary-nya kali ini on button up. Terus pada saat cancel kita mau ini jadi true. Kenapa? Karena kan on button up itu kan di register true satu frame pada saat player lepas buttonnya. Jadi biasanya kalau mau bikin efek charge weapon gitu misalnya ya, kita mau nembak setelah buttonnya dilepas, nah itu bisa pakai on button up. Oke, ini cukup untuk startnya. Sekarang untuk di update-nya, kita loop lagi ya. Loop lagi action dari kontrol kita. Jadi kita bisa pakai ini. Nah, di sini kita mau rubah nilai on button down-nya. Jadi ini gampang banget, tinggal ketik on button down. Terus on button down button yang mana? Nah, kita tinggal masukin lagi item.name-nya ya. Terus di sini kita tinggal set nilainya ke item.trigger. Nah, .trigger ini dia akan nilainya akan nih boolean nih dari button kita ya, dari input action kita gitu ya. Dia akan true begitu pertama kali dipencet. Jadi kalau button itu pertama kali dipencet, dia akan true satu frame. Tapi frame berikutnya dia akan false lagi. Jadi ini cocok banget untuk on button down. Itu sebabnya kenapa kita nggak perlu event buat on button down. Terus kemudian kita perlu bikin late update. Nah, late update ini kan rate-nya itu setelah update ya. Jadi setelah update kelar, dia baru jalan. Nah, di sini kita mau bikin nilai on button up ini jadi false. Jadi begitu cancel, dia true satu frame, tapi late update-nya dia false lagi. Gitu ya. Jadi kita bisa bikin for each. Terus kita paste lagi deh. Action-nya masih ada nih di clipboard. Oke. Nah, sekarang gue tinggal akses yang namanya on button up. Terus kita ambil berdasarkan string nama buttonnya dari item.name, terus kita set nilainya ke false pada saat late update sini ya. Jadi ini nanti akan hanya terjadi satu frame saja, ini juga terjadi satu frame. Kalau ini akan bertahan selama kita pencet dan baru false kalau kita lepas. Jadi sesuai fungsinya bahwa ini adalah button hold, ini button up, ini button down. Oke, kalau masih belum jelas, ini sebenarnya kita mau bikin otomatis bisa mempopulate seluruh button yang kita declare di input actions-nya. Jadi kalau di input actions-nya banyak button, dia langsung ngisi otomatis. Nanti kita bisa ambil menggunakan namanya aja di bold ya. Jadi ini kita save dulu, sekarang kita balik ke Unity-nya. Oke, sekarang compile, lagi compiling. Ini udah selesai nih ya. Begitu udah selesai, sekarang kita perlu ke menu tools, ke bold. Kita perlu add dulu class yang kita baru bikin, perantara input. Jadi kita buka yang namanya unit options wizard. Di sini kita scroll down, next, terus kita scroll down lagi, di bawahnya exception, kita bisa tambah yang namanya perantara input. Jadi kita pencet plus sini, terus kita pilih aja. Di sini kita search ya. Gua akan ketik perantara. Oke. Nah, begitu ya, kita pencet generate. Oke, sekarang udah kelar nih generating unit
unit setupnya ya, di boldnya ya. Kita sekarang bisa bikin flow baru. Jadi gue akan bikin game object baru. Pertama ini akan jadi perantaranya ya, perantara input. Oke, di sini gue akan tambahin class perantara input yang kita bikin tadi. Oke, kita punya left analog tadi ya. Kita apa namanya? Kita expose tadi ya. Ini gue save dulu deh. Gue akan bikin namanya new input scene misalnya. Nah, kemudian kita bikin objek baru buat boldnya ya. Jadi kita kasih nama aja misalnya bold new input. Gue reset. Terus gue akan add yang namanya flow machine. Nah, di sini gue akan bikin baru. Terus gue save di folder flow gue. Gue kasih nama aja misalnya new input. Oke. Nah, sekarang udah kebuka. Kita punya start sama update. Kita nggak perlu start, jadi gue delete startnya. Nah, untuk update, oke, sebelum kita bikin ininya, gue akan bikin variabel baru dulu. Jadi di sini gue akan bikin variabel di objek aja, objek variabel, nggak perlu graph variabel ya. Gue kasih nama misalnya input, terus kita ganti tipenya ke perantara input. Karena tadi kita udah bikin. Nah, ini kita masukin deh, objek ini kita masukin ke sini. Oke, nah dia baca tuh scriptnya ya. Sekarang di sini di objek kita bisa tarik ini menjadi variabel, jadi get variable. Terus di sini kita bisa nambah unit. Nah, kalau kita ketik perantara input, perantara gitu ya. Di sini ada yang namanya expose perantara. Nah, expose perantara ini akan buka semua public variable yang kita declare di scriptnya. Nah, sekarang begitu gua add, kelihatan nih. Ada left analog, ada on button hold, ada on button down, sama on button up. Nah, ini dictionary, yang tiga ini, yang ini vector. Oke, sekarang kita sambung aja get variable-nya ke sini ya. Jadi dia langsung ngebaca perantara input dari objek ini, yang mana dari objek si perantara input ini ya. Oke, untuk tes ini gampang banget. Kita bisa bikin misalnya vektor normalize deh, buat lihat value-nya aja. Nanti cara gunainnya terserah kalian. Kalian bisa pakai vektor ini untuk ngegerakin player, misalnya masukin ke set velocity, rigid body misalnya atau apapun ya. Itu kreativitasnya gue serahin ke kalian yang mau coba integrasiin ini di project kalian. Tapi untuk contoh ini gue akan tampilin vektor to normalize. Sekarang sambung flow-nya biar jalan dia tiap frame, terus kita sambung aja left analognya. Nah, kemudian gue akan nambah satu boolean compare. Nah, boolean compare gue pakai yang value aja. Ini juga cuma buat ngelihat doang, kita bisa lihat value-nya nanti di sini. Nah, sekarang kalau gue drag dari salah satu dictionary ini, kita lepas, dia akan langsung browse unit yang berhubungan sama dictionary. Nah, di sini gue akan pilih get dictionary item karena gue mau ambil value-nya true or false nih. Key-nya apa? Nah, key-nya bisa kita mapping atau kita bisa ngambil dari string literal. Jadi misalnya kita pakai string literal gini, di sini kita bisa ketik jam. Gitu. Jadi jam, button jam ini button jam. Nah, button jam ini hold. Berarti dia akan true selama kita tahan spacebar-nya ya. Jadi coba kita sambung ke sini. Terus kalau kita copy dictionary ini, kita bisa ambil on button down. Kemudian untuk key-nya kita bisa ambil lagi string literal dan kali ini kita masukin aja fire misalnya. Dan ini kita sambung ke sini. Oke. Nah, sekarang gue akan save dulu scene gue. Sekarang kita coba ya. Kita play, kita lihat flow-nya. Nah, sekarang kelihatan nih masing-masing value-nya nih. Untuk jam sekarang false, untuk fire false, untuk analognya 0 dan 0. Cuman kalau kita pencet W misalnya gitu ya. Oh, sorry. Ada kesalahan sedikit. Oke, kita buka dulu scriptnya ya. Gue selalu lupa nih. Kita kosong. Si left analog ini nggak diisi apa-apa. Cuma kita declare tapi nggak diisi apa-apa. Di update harusnya kita set. Jadi gue akan set cepet aja left analog. Gue akan ambil dari control standar dan gue akan ambil yang namanya left analog. Ada tuh di sini left analog. Karena kita tadi bikin ya di actionsnya. Tapi ini kan input action. Kita harus ambil vektor 2-nya. Jadi kita bisa pakai read value action. Habis itu signature-nya, type-nya itu kita set jadi vektor 2. Nah, ini metode ya, jadi harus ditutup sama buka kurung, tutup kurung. Terus kita save. Oke, sekarang balik lagi ke Unity. Tunggu compile bentar, nanti kita coba lagi. Semoga kali ini jalan. Sorry nih, agak error. Dan tutorialnya kayak udah agak panjang ya. Ya, tapi semoga bermanfaat. Oke, sekarang gue play lagi. Nah, kita bisa lihat kali ini. Semoga jalan. Oke, tes ya, pencet Y. Oke, kita bisa lihat. Pencet W, Y-nya jadi 1, lepas 0 lagi. Pencet S, jadi negatif 1, lepas 0 lagi.
Sama, pencet A juga sama jadi -1, lepas dia jadi 0 lagi. D juga sama, jadi 1, X-nya lepas 0 lagi. Jadi ininya kalau kita pencet bareng-bareng jadi 0,7. Kenapa? Karena ini dinormalize ya. Jadi panjang vektornya tetap 1. Kemanapun arahnya tetap 1. Nah, bagusnya memang seperti ini, dinormalize sebuah vektor ya untuk pergerakan. Nah, kemudian kita tes yang untuk buttonnya ya. Jump, gue pencet spacebar nih. Gue tahan. Nah, ditahan dia true. Gue lepas, dia false lagi. Gue tahan, true, false. Tahan, true, false ya. Tapi kalau fire, karena kita ngambilnya dari on button down, kita pencet, dia cuman kedip aja 1 frame jadi true. Kelihatan nih. Tuh. Ya. Kelihatan sebentar banget tuh. Tulisan false-nya kayak kedip. Tapi itu berubah jadi true 1 frame. Nah, sama. Kalau kita ambil dari on button up, coba ya ke fire kita ambil dari on button up. Sambung. Nah, ini kan berubah nih. Sekarang nggak on button down lagi, on button up ya. Gue pencet control, dia masih false. Gue lepas kedip. Tuh, gue lepas kedip. Gue lepas kedip. Oke, ini ada masalah nih. Karena begitu on button up, ini ikut berubah nih. Si jamnya nih. Dari on button hold. Jadi ada yang salah. Coba kita cek scriptnya ya. Mungkin ada nama variabel yang nggak sesuai. Oke, ternyata tadi masalah button yang tadi itu ada di input action, input control ini ya. Jadi gue stop dulu. Kan kita buka aja asetnya. Nah, di jump ini, di bindingnya, ternyata untuk keyboard pakai any key. Dan ini salah, harusnya pakai spacebar. Jadi kayaknya kepilih any key tadi ya. Jadi gue akan listen lagi, pencet spacebar, terus gue pilih space. Nah, begitu gue pilih space, gue save asset. Ini akan compile script si input controls yang ini ya, yang baru ya. Yang kita instantiate di perantara input, jadi nggak apa-apa, tunggu sebentar aja. Begitu udah selesai, kita close aja ini, control window-nya. Terus sekarang kita bisa tes lagi ya. Kita play, kita tes lagi. Sekarang gue akan coba fire-nya langsung. Karena kita udah tahu ya tadi jamnya works ya. Atau coba lagi aja jamnya ya. Pencet spacebar, tahan, true. Gue lepas, false. Tapi sekarang gue tahan control ya left control untuk fire. Nggak ada yang true. Jamnya pun nggak true. Tadi kan sempet true tuh, ngaco ya. Nah ini kalau gue lepas, ini akan berubah jadi true 1 frame doang nih, sebentar. Tuh, kedip. Kayak ada efek kedip. Tulisan false-nya kayak kedip. Nah, kalau jamnya mau kita ambil on button up, ya ambilnya jangan dari on button hold, tapi kita ambil dari dictionary on button down. Bukan down. Ambil dari on button up. Ntar gue cancel dulu ini ya. Gue ambil dari on button up, gue sambung ke dictionary si get itemnya jump. Nah sekarang gue tahan spacebar, dia tetap false nilainya. Tapi kalau gue lepas, dia akan true 1 frame doang, kayak on button up persis. Tuh, ya. Bisa lihat ya, kedip. False-nya kedip, jadi true sebentar. Jadi, cara pakai ini nanti tinggal ambil dari button yang mana nih? Button hold, button down, atau button up. Tergantung efek yang kita butuhin. Nanti tinggal kita masukin string literal ke key-nya dari get itemnya. Dapat deh boolean status buttonnya. Nah, cara integrasinya ke project kalian itu nanti tergantung masing-masing desain projectnya ya. Cuman pada dasarnya untuk kontrolnya seperti ini. Untuk supaya Bolt bisa kerjasama sama input sistem yang baru. Karena sampai saat ini belum ada solusi yang resmi dari Unity atau dari Bolt-nya sendiri. Oke, terima kasih banget buat yang udah nonton. Kalau suka, boleh di like ya videonya. Terus pencet subscribe buttonnya, jangan lupa pencet bell-nya. Biar dapat notifikasi video-video terbaru dari channel gue. Oke, kalau gitu sampai sini saja tutorialnya. Sampai jumpa di video berikutnya.